A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Tri Andika dari Prodi Teknik Sipil NPM 2531425. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PAI yang bermateri Haji dan Umroh yang diampu oleh Bapak M. Asgaf Asnan Siregar. Berikut materinya. Baik, materi kali ini bertemakan Haji dan Umroh. Haji dan Umroh. Pengertian haji. Pengertian haji datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian umroh. Pengertian umroh menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Berikutnya, landasan. Dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Dalam kurung Al-Baqarah surah 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah, Syaikhan dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari Adam, sebagaimana bara api yang telah dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabarani. Selanjutnya, keutamaan haji dan umroh. Keutamaan haji dan umroh adalah untuk membersihkan jiwa, diampuni dosa, menerima kemuliaan Allah di akhirat, dan sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah dan tidak bersenggema dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Surah Al-Baqarah 1891, Muslim 1350. Berikut hukum haji dan umroh. Hukum haji dan umroh mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran 97. Selanjutnya, syarat wajib haji dan umroh, yaitu yang pertama, Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Merdeka, 5. Mampu. Selanjutnya, perbedaan haji dan umroh. Untuk umroh bisa dilakukan pada waktu setiap saat di tempat miqat Masjidil Haram dan pelaksanaannya di ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sementara haji dilakukan pada waktu 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah dan bertempatkan di miqat Masjidil Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, dan pelaksanaannya di ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumroh. Berikut rukun dan wajib haji. Yang pertama, rukun ihram wakuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Dan wajib haji di antara lain ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah, ula wusta, dan akabah. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Berikut rukun dan wajib umroh. Rukun dan wajib umroh di antara lain rukun ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Dan untuk yang wajib
berihram dari miqat. Apabila dilanggar maka ibadah umrahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Selanjutnya miqat. Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai berniat ihram. Ada dua macam, miqat zamani, yaitu waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulhijjah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, miqat makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji dan umroh. Untuk tempat-tempat berihram penduduk Madinah, Dzulhulaifah, penduduk Syam, Al-Zuhfah, penduduk Najd, Qulnul Manazil, untuk penduduk Yaman, Yalmanlam, dan untuk penduduk Irak, Zazu Irak. 1. Ihram dan niat. Bacaan niat umroh, yaitu nawaitul umrata wa ahramatu billahi ta'ala labbaikallahumma umratan wa armatu bihalillahi ta'ala. Niat umroh harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai dua helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai. Akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selanjutnya, sebelum berihram disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih. Sedang bagai wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh penggunaan ihram bisa dilihat di sini. Contoh penggunaan ihram bisa dilihat setelah menggunakan kain ihram baru membacakan niat sambil menghadap ke kiblat. Kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras kecuali wanita. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf. Seperti di gambar bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya larangan berihram. Larangan berihram. Yang pertama, mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Kedua, memotong kuku. Ketiga, menutup kepala bagi laki-laki. 4. Memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. 5. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. 6. Memakai wewangian. 7. Berburu binatang darat. 8. Meminang dan melakukan akad nikah. 9. Bersetubuh sebelum tahallul. 10. Bercumbu. Yaitulah larangan-larangan selama berihram. Selanjutnya talbiyah. Untuk talbiyah sendiri bacaannya dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan berihram baginya. Setelah memasuki Masjidil Haram, saat memasuki Masjidil Haram membaca surat di bawah. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke
langit dan berdoa karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Selanjutnya, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf sendiri itu dikelilingi Baitullah adalah seperti salat, bedanya kalian berbicara di dalam tawaf. Maka orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenai kebaikan. Jadi hati-hatilah dalam berbicara, apalagi pas masih mengelilingi Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya tawaf dimulai di Hajar Aswad. Usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dan dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sesekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Selanjutnya sunah-sunah tawaf. Yang pertama ada al-ramah, dalam kurung lari-lari kecil bagi laki-laki. Kedua, membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga, mengusap rukun yamani. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, mencium Hajar Aswad. Keenam, berdoa di multazam dalam kurung antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Yang ketujuh, salat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Yang ke-8 minum air zam-zam. Ke-9 mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i keluar Masjidil Haram. Dan bagi laki sendiri sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan ittiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Selanjutnya tawaf. Jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Selanjutnya berjalan sepanjang rukun yamani, sudut sebelum Hajar Aswad disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadap kedua tangan atau tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa antara rukun yamani dan Hajar Aswad, membaca surat berikut. Berikut bisa kita lihat tawaf dan sholat 2 rakaat saat tawaf. Dan lanjut ke nomor 3, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i. Adab sa'i sendiri dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah dalam keadaan suci, berjalan kaki dan berlari kecil, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, dan tidak boleh menyakiti orang lain dan mensucikan jiwa raga. Berikut rukun sa'i. Berjalan ke bukit Safa untuk melakukan sa'i. Saat menaiki Safa, membaca Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulang 3 kali. Juga ucapan bacaan ini 3 kali.
Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah mengucapkan bacaan berikut. Dan selanjutnya berjalanlah biasa sampai pada saat isyarat lampu hijau bertanda. Disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya. Lalu sesampai di atas Marwah menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa. Lalu berjalan biasa ke arah Safa. Selanjutnya seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selanjutnya sa'i antara Safa dan Marwah. Bisa kita lihat di gambar berikut. Lanjut ke 3, tahlul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Selanjutnya dam. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit Mina atau Musdalifah. Berikut pelanggaran yang dikenakan dam. Yang pertama, melakukan haji qiran atau tamatu, tidak ihram dari miqat, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Larangannya sendiri bisa kita lihat di tabel berikut. Bagi yang mabrur, tidak ada balasan lain kecuali surga, mendapat ampunan Allah atas dosa-dosa sebelumnya seperti bayi yang baru lahir kembali. Terima kasih. Sekian presentasi materi haji dan umroh dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.